Ditemui saat rapat dengar pendapat dengan Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia atau PWSI, Ketua Komisi 10, Tengku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan segala aspek untuk kemajuan wisata bahari Indonesia, mulai dari sarana dan prasarana, hingga mempromosikan wisata bahari Indonesia hingga ke dunia internasional. Rifki menambahkan pemerintah juga perlu melakukan pendataan jumlah turis yang datang ke seluruh destinasi pariwisata bahari bawah laut Indonesia, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Tidak hanya promosi, karena promosi orang datang kemudian kecewa karena SDM yang melayani ternyata tidak profesional, tidak sertifikasi, misalnya kalau diving. Kemudian juga mungkin penginapannya juga tidak cukup, misalnya dari fasilitas kebersihannya untuk tempat mandinya dan sebagainya, dan lain-lain. Ini tidak dikelola dengan baik atau diberikan pendampingan oleh pemerintah, ini akan sia-sia. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 Dadang Rusdiana. Menurutnya, potensi pariwisata bawah laut yang dimiliki oleh Indonesia harus dimanfaatkan dan dikelola dengan pengembangan yang berkelanjutan. Dadang menambahkan pemerintah harus memberi perhatian serius terhadap aspek keamanan dan perlindungan para wisatawan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri selama berwisata di Indonesia. Tetapi tentu dari aspek penataan infrastruktur, kemudian sumber daya manusia, ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi persoalan yang harus kita benahi semuanya. Seperti misalkan Thailand yang boleh dikatakan di atas kita dari kunjungan wisatawan mancanegara, itu sekitar per tahun 100.000 dia mencetak instruktur selam yang kemudian itu bisa membuat nyaman wisatawan yang punya keinginan untuk melakukan wisata selam di Thailand. Indonesia baru sekitar 51.000. Abdul Ajib dan Denus, TVR Parlemen melaporkan.